Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di tahun 2024 ya, dengan temanya hal baik yang akan datang ke kamu di tahun 2024. Tapi ingat ini general, jadi nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Ambil saja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke. Dan untuk kalian yang ingin tahu kehidupannya di tahun 2024 ya, kalian udah bisa booking dari sekarang ya. Prediksi kehidupan dari segi pribadi ya, spiritual, kemudian karir, keuangan, dan juga asmara kamu ya. Tapi ini untuk prediksi saja ya, untuk reading saja. Kalau ingin konsultasi, kalian ambil sesi konsultasi. Oke. Dan sekarang kita akan lihat hal baik apa yang akan datang padamu di tahun 2024. Kita akan tarik 3 kartu aja ya di sini dari kartu tarotnya. Nggak lama-lama ya, aku nggak buat video durasi panjang. Kalau ingin kalian lebih spesifik atau detailnya untuk kalian sendiri, kalian bisa buat personal reading. Oke. Kontaknya sekali lagi bisa lihat di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Untuk press listnya kalian bisa lihat di katalog WA. Oke. Hal baik yang akan datang ke kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Oke, tahun 2024. Oke, thank you. Oke, di kartu pertama kamu kita punya Empress ya. Empress ini seorang permaisuri. Oke. Di sini aku ngelihat ya, untuk beberapa Taurus, nggak semua, ini akan ada pertumbuhan yang cukup bagus ya dari segi finansial gitu ya. Jadi kayak karir kamu membaik, keuangan kamu bagus, dan keadaan kamu tuh kayak aman-aman aja sih gitu loh, kayak aman-aman aja, nyaman-nyaman aja gitu ya. Kalau untuk sebelumnya mungkin 1 tahun ini ada yang beberapa di antara kamu kayak kesulitan ya, entah kesulitan dalam sebuah hubungan ataupun kesulitan dalam keuangan, terutamanya ya. Ini kayaknya akan ada pertumbuhan dari segi finansial ya, kalau misalkan kesulitan keuangan. Tapi kalau misalkan kesulitan di dalam sebuah hubungan, di sini hubungan kamu akan jauh lebih baik di tahun 2024 nanti gitu. Dan aku juga ngeliat untuk beberapa, nggak semua, ini akan menjadi seorang ibu ya. Mungkin akan ada kehamilan buat kamu yang mengharapkan ya. Dan juga aku di sini juga ngelihat mungkin kamu akan lebih tampil menarik, percaya diri ya. Kalau kamu perempuan ya, mungkin kamu akan benar-benar bisa menjaga diri kamu ya, menjadi ibu untuk diri kamu, bisa self love gitu ya. Jadi nggak ada kekhawatiran apapun ya, kondisi kamu baik-baik aja, kamu akan bisa menyayangi diri kamu sendiri, menjaga diri kamu sendiri. Bahkan di sini kamu juga akan sangat disegani atau dihormati di lingkungan orang-orang sekitar kamu gitu. Tapi kalau kamu seorang laki-laki di sini ya, ini aku ngeliatnya kalau untuk sebelumnya mungkin kamu agak sedikit terlalu kaku gitu ya, istilahnya kayak kayak keras kepala gitu ya, istilahnya egomu tinggi. Di sini kamu enggak ya, kayaknya kamu akan lebih cara kamu menyayangi seseorang ya, terutama pasangan. Ini cara kamu memperlakukan pasangan pun kayaknya nggak sama seperti sebelumnya ya, cara treatment kamu ke pasangan gitu. Kalau untuk sebelumnya mungkin kamu terlalu controlling gitu ya, terlalu suka mengontrol, pengennya seperti apa yang kamu mau, ataupun ego kamu terlalu tinggi. Di sini enggak ya, kamu akan lebih sifat kamu ya, itu akan lebih kayak lembut gitu loh ya, kayak ya namanya menjaga, melindungi, mengayomi, tapi ini dengan kayak lebih sering memperhatikan gitu ya. Kalau untuk sebenarnya mungkin nggak seperti itu ya.
Kak lebih menekan gitu ya, tapi ini enggak ya. Apa ya, istilahnya kayak ada kelembutan gitu loh dari sisinya kamu, gitu. Ya biasanya kalau misalkan, contoh ya, misalkan sosok ayah gitu ya, sosok ayah itu kan kadang kan keras ya, terlalu kaku atau keras terhadap anaknya gitu, berbeda dengan ibu gitu kan. Nah ini kamu meskipun laki-laki di sini kamu nggak akan seperti itu lagi gitu loh. Kamu justru akan menjadi orang yang lebih bisa memahami, pasangan kamu ataupun anak-anak kamu, gitu. Ya, dan aku juga ngelihat untuk beberapa ada pendewasaan diri yang cukup bagus di sini, entah kamu laki-laki atau perempuan, ada pertumbuhan atau pendewasaan diri yang sangat bagus di sini. Hmm, Kemudian aku juga ngelihat ada yang jauh lebih baik di kondisi atau keadaan kamu tuh akan jauh lebih baik ya. Kamu akan lebih disayangi pasangan, dihormati dan dihargai pasangan. Pasangan kamu akan benar-benar membuat kamu merasa nyaman di sini dengan dirimu. Kalau untuk sebelumnya mungkin enggak, seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin ada sedikit yang kalian tuh dengan pasangan tuh terlalu dikontrol gitu ya, nggak boleh ini nggak boleh itu dan sebagainya. Menurut kamu kayak seolah-olah kamu ngerasa tertekan gitu ya dengan pasangan, dan sering sekali karena sifat controllingnya itu membuat kamu kayak nggak tahan, mungkin sering berantem. Nah ini kayaknya nggak seperti itu lagi gitu. Pasangan kamu akan lebih memahami kamu dan lebih mengerti kamu. Oke, sekarang kita lihat di kartu kedua ya. Kita punya Knight of Swords. Knight of Swords di sini aku ngelihatnya lebih ke sebuah pergerakan ya, pergerakan. Jadi gini, mungkin untuk sebelumnya tuh kamu ingin melakukan sesuatu ya di 1 tahun belakang ini. Kamu tuh kayak ingin melakukan sesuatu tapi kayak masih enggak deh, aku tunggu dulu deh. Kayak masih nunggu gitu loh. Tapi aku nggak tahu apa yang membuat kamu menunggu. Entah kamu itu masih suka banget ya di zona nyaman kamu gitu ya, karena mungkin kamu terlalu nyaman seperti itu terus ya. Tapi sebenarnya kamu meskipun kamu nyaman dengan kondisi kamu, tapi sebenarnya kamu juga ingin membuat satu perubahan kayak gitu loh istilahnya ya. Kalau misalkan contoh ya, kalau misalkan kamu tinggal di suatu tempat gitu ya, kamu tuh sebenarnya pengen pindah tempat gitu loh. Tapi karena entah kenapa kamu kok kayaknya males gerak gitu loh. Tapi ada keinginan tapi kayak males gerak. Nah, istilahnya kayak gitu. Di tahun 2024 ini enggak, kamu akan ada pergerakan ke arah yang kamu inginkan atau ke arah yang ya kamu inginkan gitu loh ya, kamu inginkan atau ingin kamu lakukan istilahnya gitu. Dan aku juga ngelihat untuk beberapa ini kedatangan seseorang ya. Kalau ini di dalam sebuah hubungan ya mungkin kamu akan dealing dengan seseorang ya. Ada potensi-potensi kamu bertemu dengan seseorang, misalkan kalau kamu menginginkan pasangan atau pacar gitu ya istilahnya. Di sini kamu punya peluang atau potensi untuk ketemu dengan seseorang itu, orang yang akan mendekati kamu gitu. Dan orang ini kayaknya ingin memperjuangkan kamu gitu loh, kayak bener-bener menarik perhatian kamu. Oh, mohon maaf, maksudnya dia tuh tertarik dengan kamu gitu loh ya, kamu itu menarik perhatiannya dia gitu loh. Oke. Ya, orang ini akan memperjuangkan kamu sepertinya. Dan di kartu yang ketiga di sini kita punya Six of Cups. Oke. Kalau di kartu ketiga ini Six of Cups itu berbicara tentang masa lalu ya. Bisa juga di sini adalah seseorang dari masa lalu kamu yang kembali. Ya, karena mungkin dia melihat kamu sudah ada perubahan yang cukup positif menurut dia ya, ataupun gak ada orang yang lebih baik dari kamu yang terbaik untuknya ya, kamu terbaik bagi dia gitu ya. Karena setelah ada satu perpisahan itu kan ada satu kesadaran ya. Nah dari situlah mungkin seseorang ini tuh pengen kembali sama kamu gitu, tapi bukan karena
ada niatan yang tidak baik ya, itu enggak gitu. Karena biasanya kalau seseorang dari masa lalu kembali dan benar-benar pengen memperjuangkan atau memperbaiki sebuah hubungan, itu maknanya dia juga menyadari sesuatu hal gitu lah, mungkin tentang kesalahan-kesalahan dia ya, dan ingin memperbaiki semuanya. Apalagi di sini kartu kamu ada Empress juga gitu loh, yang dimana Empress ini seorang permaisuri ya, seorang permaisuri, dan levelnya itu di atas queen ya, di atas ratu ya, ratu di atas ratu gitu ya. Jadi bener-bener kamu itu nomor satu gitu loh ya, kalaupun dia cari pengganti kamu itu nggak ada yang bisa menggantiin gitu loh, istilahnya seperti itu. Tapi ini bukan tentang fisik luar itu enggak ya, tapi tentang perasaan juga gitu, tentang perasaan cinta, sayang. Bahkan ini seperti yang aku bilang tadi, ada pertumbuhan diri ya, pertumbuhan diri juga ya. Jadi mungkin seperti yang aku bilang, pertumbuhan dari segi perasaan juga bisa, semakin lama perasaan dia semakin besar, semakin bertumbuh gitu ya. Seperti itu yang baru dia sadari ketika dia berpisah dari kamu ataupun jauh dari kamu gitu. Ya, tapi untuk beberapa di sini aku ngeliat bukan pasangan juga ya, bukan mantan juga. Mungkin dia adalah teman lama kamu, teman sekolah, entah teman kerja, entah teman kuliah gitu ya. Dan seseorang itu kayaknya akan mendekati kamu ya, kamu akan dipertemukan dengan dia gitu loh. Cuman kalau aku ngeliat di sini ada indikasi seperti kalian tuh punya kedekatan yang deket gitu ya. Bisa juga ini dulunya punya perasaan gitu, tapi kayak nggak sempet kalian menjalin sebuah hubungan yang lebih dari teman kayak gitu. Ya, karena aku ngelihat di sini kayak ada memori manis gitu ya, kenangan manis, memori kenangan indah yang kalian jalanin bersama gitu ya. Seperti itu. Ya. Bisa bertemunya secara tiba-tiba gitu ya, atau memang sama-sama lah ya, sama-sama saling menginginkan untuk saling ketemu atau terkoneksi lagi gitu juga bisa di sini ya. Karena di sini Six of Cups nih aku lihatnya lebih ke memang sama-sama gitu ya, punya emosi gitu ya, perasaan gitu loh, punya perasaan yang sama gitu. Oke, tapi nggak semua juga ya. Untuk beberapa di sini kalau misalkan kamu berpisah dengan orang tua ya, terutama seorang ibu, kayaknya kamu akan dipertemukan di sini dengan ibumu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi dari kartu. Oke, jadi kita akan lihat lagi ya di sini dari kartu Oracle. Hal baik apa yang akan datang ke kamu Taurus tahun 2024? Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Aminkan saja yang baik-baik ya, yang sepertinya sesuai dengan harapan kamu atau keinginannya kamu. Oke, dan di sini kita punya Don't Din to Fit In. Ya, kamu akan lebih bersinar gitu ya. Kamu akan lebih bercahaya gitu ya. Makanya tadi aku bilang ada pertumbuhan dari dalam diri kamu ya. Kamu punya pertumbuhan diri yang cukup bagus. Kamu bisa jadi orang yang jauh lebih bahagia, jauh lebih menarik, jauh lebih cantik, ataupun jauh lebih ganteng gitu ya istilahnya. Seperti itu. Kalau untuk sebelumnya mungkin cahaya kamu agak meredup gitu ya. Jadi maksudnya cahaya meredup di sini ya, mungkin kamu dalam satu proses keadaan di mana ada hal-hal yang tidak kamu inginkan terjadi dalam hidup kamu, tapi itu adalah proses diri kamu untuk menjadi orang yang jauh lebih baik dan jauh lebih dewasa gitu. Dan di tahun 2024 di sini kamu akan bisa melihat bagaimana dirimu ya, bertumbuhnya diri kamu setelah melalui hal-hal yang kurang baik di masa lalu atau sebelumnya gitu. Oke.
kesadaran kamu juga akan semakin meningkat gitu ya. Ya. Kemudian ya, kamu akan terlihat jauh lebih menarik gitu ya, menawan gitu. Dan di sini juga ada dance with life ya, ada kebahagiaan yang datang ke dalam hidup kamu ya. Setelah kamu melalui masa-masa sulit di belakang ya, mungkin kamu 1 tahun ini ya, kamu juga berjuang keras, mungkin juga nggak 1 tahun ini aja ya, mungkin juga udah lama 1 tahun belakangan gitu ya, karena aku lihat Empress ini biasanya memang menjadi seseorang dewasa gitu ya, jauh lebih baik ataupun jauh lebih menarik gitu ya, bisa menjadi seorang yang benar-benar bisa menjaga diri, menyayangi diri gitu ya, melindungi diri sendiri dengan baik, bisa self love gitu. Itu memang prosesnya nggak apa ya, nggak sebentar ya, lama gitu. Apalagi kalau di sini kamu adalah seorang single mother ataupun kamu father single, terutama single mother gitu ya. Karena biasanya yang paling sulit itu perempuan. Perempuan itu proses healingnya agak sedikit lama ya, karena perasaan tuh begitu sensitif gitu. Ya, tapi di sini di tahun 2024 kamu akan berdansa dengan kehidupannya. Akhirnya kamu akan bisa bahagia kembali gitu ya. Akan bisa, bahkan di sini aku ngeliat juga mungkin ada sesuatu yang membuat kamu merasa kayaknya seneng gitu lah, bisa karena kamu bertemu dengan seseorang dari masa lalu ini ya, yang membuat kamu tuh kayak akhirnya tuh menari-nari gitu loh ya. Kayak biasanya kalau orang menari-nari itu kan seneng gitu lah, happy gitu kan. Kalau orang happy itu kan kadang orang berjingkrak-jingkrak gitu kan. Nah, istilahnya kayak gitu loh, kamu tuh gitu loh, setelah kamu melalui proses dimana kamu mungkin ya seperti yang bilang tadi ya, galau, sedih dan sebagainya gitu ya, dan pada akhirnya kamu akan bisa bersinar lagi gitu ya, cahayamu akan terlihat lagi gitu ya. Dan aku juga ngeliat untuk beberapa, nggak semua ya, mungkin ada juga yang dealing dengan seorang single mother gitu ya, atau father single gitu. Tapi sosoknya ini tuh bener-bener menjaga banget ya. Kalau misalkan kamu dan dia ada koneksi gitu ya, ada koneksi ke arah yang lebih gitu, kayak kalian berhubungan, menjalin sebuah hubungan baik pertemanan ataupun kalian menjalin hubungan kayak pacaran gitu ya. Ini orangnya perhatian banget dan bakal menyayangi kamu, menjaga kamu dengan baik gitu, terlepas dia laki-laki ataupun perempuan gitu, karena dia sudah mempunyai pendewasaan diri yang cukup baik gitu ya. Dia dewasa banget di sini gitu, sehingga keinginan dia, hasratnya dia tuh cuma ingin menjaga, melindungi, memastikan orang yang disayangi gitu ya, itu benar-benar bahagia, happy, nyaman, aman, tenang bersamanya gitu, ataupun dalam keadaan baik-baik aja, bahagia gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu Taurus. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.